Jumat Agung bukan sekedar hari duka dalam kalender iman Kristen. Ia adalah cermin terdalam dari kasih sejati, kasih yang tetap bertahan, bahkan ketika ditolak, disakiti, dan disalibkan. Bayangkan sejenak suasana pada hari itu. Langit menjadi gelap, teriakan orang banyak menggema, bukan lagi sorak-sorai seperti ketika Yesus dieluk-elukan saat memasuki kota Yerusalem, melainkan caci maki dan ejekan. Murid-muridnya tercerai-berai, sahabat-sahabatnya pergi menjauh. Bahkan Petrus yang pernah bersumpah setia menyangkalnya, bahkan 3 kali. Di tengah kesepian dan penderitaan itu, Yesus berdiri sendiri. Namun yang paling menyentuh bukanlah penderitaan fisik yang begitu kejam. Cambukan, mahkota duri, paku yang menembus tangan dan kakinya. Yang paling dalam adalah penderitaan hati. Ditinggalkan, dikhianati, dan dipikulnya beban dosa seluruh manusia. Di atas kayu salib itu, Yesus tidak membalas. Ia tidak memanggil bala tentara surga untuk menyelamatkan dirinya. Sebaliknya, dari mulutnya keluar kata-kata yang mengguncang hati. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Disitulah kita melihat kasih sejati yang tulus. Kasih manusia seringkali bersyarat. Kita mengasihi selama kita dihargai. Kita bertahan selama tidak disakiti. Tetapi salib menunjukkan kasih yang berbeda. Kasih yang tetap mengasihi meskipun disakiti. Tetap mengampuni meskipun dikhianati. Tetap setia meskipun ditinggalkan. Jumat Agung mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, seberapa dalam kita memahami kasih itu? Dan seberapa jauh kasih itu telah mengubah hidup kita? Seringkali kita menjalani iman secara rutinitas. Datang beribadah, berdoa, membaca firman. Tetapi Jumat Agung mengingatkan bahwa iman bukan hanya tentang aktivitas rohani, melainkan tentang respon hati terhadap kasih yang luar biasa ini. Yesus tidak mati karena ia tidak berdaya. Ia mati karena ia memilih untuk mengasihi sampai tuntas. Di Taman Getsemani, ia sebenarnya sangat bergumul. Ia tahu penderitaan yang akan dihadapi. Ia berkata, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Namun, ia melanjutkan dengan kalimat yang mengubah sejarah. "Namun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 42. Ketaatan Yesus lahir dari kasih. Ia taat bukan karena terpaksa, tetapi karena ia mengasihi Bapa dan mengasihi manusia. Dan disinilah kita diundang untuk berefleksi. Dalam hidup kita, seringkali kita juga menghadapi dalam tanda petik salib, di mana bentuknya bisa berbeda. Pergumulan ekonomi, sakit penyakit yang begitu lama, relasi yang retak, kekecewaan, ditinggalkan orang terkasih, bahkan dikhianati. Dalam momen seperti itu kita mungkin bertanya, Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Jumat Agung tidak selalu memberikan jawaban langsung atas semua pertanyaan kita. Tetapi Jumat Agung memberikan satu kepastian, bahwa kita tidak pernah sendirian dalam
penderitaan. Yesus telah lebih dahulu berjalan di jalan itu. Ia mengerti air mata kita. Ia memahami luka hati kita. Ia tahu rasanya ditolak, disakiti, dan ditinggalkan. Lebih dari itu, ia menunjukkan bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya. Salib bukanlah akhir cerita. Ia adalah jalan menuju kemenangan. Namun sebelum sampai pada kemenangan kebangkitan, kita perlu berani menatap salib itu. Karena seringkali kita ingin langsung melompat ke Minggu Paskah tanpa benar-benar merenungkan Jumat Agung. Padahal, tanpa Jumat Agung kita tidak akan pernah mengerti betapa mahalnya kasih karunia itu. Salib mengajarkan kita bahwa dosa itu serius. Begitu seriusnya sampai membutuhkan pengorbanan Anak Allah. Tetapi sekaligus, salib juga menyatakan bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada dosa kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk dipulihkan. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk diperbaiki oleh kasih-Nya. Ketika Yesus berkata, "Sudah selesai," itu bukanlah ungkapan kekalahan. Itu adalah deklarasi kemenangan. Hutang dosa telah lunas. Jalan kepada Bapa telah dibuka. Maka, Jumat Agung bukan hanya tentang kesedihan, tetapi juga tentang pengharapan. Pengharapan bahwa kasih Tuhan tidak pernah gagal. Pengharapan bahwa pengampunan selalu tersedia. Pengharapan bahwa hidup kita masih bisa dipulihkan. Hari ini, mungkin kita datang dengan beban yang berat. Mungkin ada luka yang belum sembuh. Mungkin ada penyesalan yang terus menghantui. Atau mungkin kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Namun salib berbicara lebih keras dari semua perasaan itu. Salib berkata, "Aku mengasihimu." Bukan karena kita layak, tetapi karena Dia adalah kasih itu sendiri. Jumat Agung mengundang kita untuk datang dengan jujur, meletakkan semua beban kita di kaki salib, mengakui kelemahan kita, dan menerima kasih yang tidak pernah menyerah itu, kasih yang tetap mengasihi. Dan ketika kita benar-benar mengalami kasih itu, hidup kita tidak akan sama lagi. Kita belajar mengampuni seperti Dia telah mengampuni. Kita belajar mengasihi meski sulit. Kita belajar taat meskipun harus berkorban. Karena pada akhirnya, salib bukan hanya sesuatu yang kita renungkan, tetapi sesuatu yang kita hidupi. Kiranya, Jumat Agung ini tidak hanya menjadi peringatan tahunan, tetapi menjadi perjumpaan pribadi. Perjumpaan dengan kasih yang mengubahkan, kasih yang memulihkan, kasih yang tidak menyerah, kasih yang tetap mengasihi. Dan dari salib itu, kita pulang dengan hati yang baru, lebih lembut, lebih mengasihi, dan lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Sebelum mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak kita bersama membuka hati dan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, di kaki salib-Mu kami datang dengan hati yang hancur dan penuh syukur. Kami menyadari betapa besar kasih-Mu, kasih yang tidak menyerah, kasih yang rela menderita demi menyelamatkan kami. Ampuni kami, ya Tuhan, karena seringkali kami menganggap ringan pengorbanan. Kami masih hidup dalam dosa, masih menyimpan kepahitan, masih sulit mengampuni,
dan sering berjalan menurut kehendak kami sendiri, padahal Engkau telah memberikan segalanya bagi kami. Di Jumat Agung ini, lembutkanlah hati kami. Tolong kami untuk benar-benar memahami arti salib-Mu. Ajarlah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi, mengampuni seperti Engkau mengampuni, dan tetap setia sekalipun kami harus melalui penderitaan. Tuhan, kami serahkan setiap beban hidup kami ke dalam tangan, luka hati, kekhawatiran, pergumulan, dan ketakutan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah lebih dahulu berjalan di jalan penderitaan itu, dan Engkau mengerti setiap air mata kami. Pulihkan kami, ya Tuhan. Perbarui hati kami. Jadikan hidup kami sebagai kesaksian nyata dari kasih-Mu yang besar. Biarlah dari dalam diri kami terpancar kasih yang sama kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk salib-Mu. Terima kasih untuk pengampunan dan hidup yang baru. Kami mau hidup bagi-Mu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memperingati Jumat Agung. Kiranya pengorbanan Kristus di hari ini memberikan kekuatan baru bagi kita untuk menghadapi hari esok dengan penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati.